Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Lutfia Zulfa dengan NIM 22612193. Saya akan menjawab pertanyaan nomor pertama, nomor 1. Tuduhan bahwa agama Islam ini adalah buatan Nabi Muhammad dan hasil jebakan dari agama Yahudi. Jadi tentang kesamaannya ini, dari kesamaan ajaran dan pengaruh budaya ini, adanya kesamaan antara Islam dan Yahudi tidak dapat dipengaruhi, mengingat bahwa keduanya adalah agama Abrahamik yang berbagai banyak nilai-nilai dasar cerita dan konsep ketuhanan. Namun kesamaan ini tidak serta-merta berarti bahwa Islam ini adalah agama ciptaan dari agama Yahudi ini. Banyak ajaran Islam yang juga memiliki akar yang sama dengan tradisi agama Kristen yang lainnya. Kemudian tentang penciptaan langit dan bumi yang dilakukan secara selama 6 hari. Pernyataan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari ini adalah bagian dari tradisi monoteistik yang lebih luas. Dalam konteks ini, Islam tidak mengklaim bahwa hal ini itu eksklusif yang dilakukan hanya oleh agama Islam. Sebaliknya, hal ini menunjukkan kesamaan dalam pemahaman tentang penciptaan di antara agama-agama Abrahamik. Kemudian tentang hari-hari suci. Di dalam soal ini, Yahudi memiliki hari suci yaitu hari Sabtu, sedangkan umat Islam memiliki hari suci yaitu hari Jumat. Hari Jumat ini sebagai hari ibadah bagi umat Islam, dan hari Sabtu ini digunakan sebagai hari untuk beribadah juga bagi umat Yahudi. Berbeda, tetapi hal ini menunjukkan pentingnya hari-hari tertentu dalam tradisi keagamaan. Namun perbedaan ini menunjukkan meskipun ada kesamaan antara hari-hari Islam, hari-hari beragama antara hari Jumat dan hari Sabtu, tetapi beribadahnya mereka itu berbeda. Kemudian tentang kosakata dalam Al-Quran, adanya kosakata yang sama antara Al-Quran dan teks Yahudi tidak cukup untuk membuktikan bahwa Al-Quran adalah hasil jiplakan. Bahwa bahasa Arab ini memiliki banyak kata serapan dari berbagai budaya agama, termasuk bahasa Ibrani. Ini adalah fenomena linguistik yang umum terjadi ketika dua budaya tertentu, seperti bahasa Indonesia dengan bahasa Belanda yang memiliki banyak bahasa serapan. Kemudian pengalaman berdagang Nabi Muhammad di negeri Syam. Nabi Muhammad memang berdagang ke Syam, namun beliau tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa beliau secara langsung belajar ajaran Yahudi dan kemudian memodifikasi menjadi Islam. Sebaliknya, banyak ahli sejarah berpendapat bahwa wahyu yang diterima dari Nabi Muhammad adalah pengalaman spiritual yang unik dan berbeda dari tradisi manapun. Jadi Islam mengajarkan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kesimpulannya adalah tuduhan ini itu tidak benar bahwa agama Islam adalah agama ciptaan dari agama Yahudi, karena kesamaan tertentu antara dua agama tersebut lebih mencerminkan hubungan historis dan budaya daripada upaya patriaris. Dan dari segi teologi dan sejarah dan pengembangan sejarah Islam itu berbeda. Seperti itu. Kemudian saya yang menjawab pertanyaan nomor 2, yang yaitu tentang ada seorang pasangan suami istri yang baru saja istrinya hamil, kemudian sang suami sangat mencintai istrinya yang kemudian menyidam air kelapa, dan waktu itu tidak ada musim kelapa muda, hanya satu pohon dan satu buah kelapa yang hanya tersisa. Pendekatan yang dilakukan oleh suami yaitu harus mendekati tetangganya dengan sikap ramah dan sopan. Ini penting untuk membangun komunikasi yang baik dan menunjukkan niat baiknya. Kemudian menjelaskan situasi yang terjadi, bahwa sang istri telah hamil dan istrinya nyidam ingin air kelapa muda itu, maka dia harus membicarakan dengan konteks yang jelas. Kemudian permohonan izin yang dilakukan, kemudian melakukan menawarkan imbalan setelah dia mendapatkan air kelapa itu, kemudian
Sumber primer itu antaranya adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran ini sebagai kitab suci utama yang menjadi sumber ajaran Islam, sedangkan hadis ini dikumpulkan dari perkataan dan tindakan Nabi Muhammad yang menjelaskan dan melengkapi ajaran Al-Quran. Kemudian sumber sekunder ini terdiri dari ijtihad dan literatur fikih. Ijtihad ini penalaran independen oleh ulama untuk mengambil keputusan hukum. Kemudian literatur fikih yaitu karya-karya ulama yang membahas hukum Islam dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketiga yaitu pendekatan penelitian. Yang pertama itu dari sisi historis, kemudian di sisiologis dan komparatif. Historis ini mempelajari konteks sejarah dari teks-teks Islam dan perkembangan pemikiran. Kedua yaitu menganalisis dampak sosial dari ajaran dan praktik Islam di masyarakat. Yang ketiga yaitu komparatif dan membandingkan ajaran Islam dengan agama atau sistem kepercayaan lain. Kemudian metode analisis yang pertama yaitu tafsir. Penjelasan ini independen terhadap teks Al-Quran. Yang kedua adalah kritik hadis, evaluasi terhadap keaslian dan kredibilitas hadis. Yang ketiga adalah analisis konteks, memahami latar belakang sosial budaya dan politik saat teks ditulis. Kemudian, apakah mungkin Islam disebut sebagai ilmu pengetahuan? Ya, jawabannya iya, karena Islam ini dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan karena mengandung beberapa aspek yang bernama metodologi sistematis. Studi Islam ini menggunakan metode yang sistematis untuk meneliti teks-teks suci, sejarah, dan praktik. Ini menunjukkan adanya pendekatan ilmiah dalam memahami ajaran Islam. Yang kedua, rasional dan logika. Islam ini mengajarkan untuk kita berpikir secara akal dan logika. Dalam Islam menunjukkan pentingnya pengetahuan yang didasarkan dari rasional. Yang ketiga yaitu kemudian integrasi dengan ilmu modern. Banyak pemikir Islam saat ini berusaha mengintegrasikan ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan modern seperti dalam bioetika, ekonomi syariah, dan pendidikan. Ini menunjukkan relevansi ajaran Islam dalam konteks ilmiah kontemporer. Kemudian etika dan moralitas dalam ilmu pengetahuan. Ajaran Islam memberikan panduan etis dan yang dapat diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu seperti etika bisnis dan bioetika sehingga menjadi studi Islam yang relevan dalam konteks ilmu pengetahuan. Kemudian keterkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran Islam tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga praktis, mengatur berbagai aspek kehidupan manusia termasuk moralitas, sosial, ekonomi, dan politik. Ini menunjukkan bahwa studi Islam memiliki implikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.